Ya, pemirsa, para pemudik sudah mulai memenuhi Terminal Kalideres, Jakarta. Mereka mudik lebih awal guna menghindari kemacetan dan lonjakan harga tiket. 11 hari jelang Lebaran dan memanfaatkan liburan nasional, sejumlah penumpang di Terminal Kalideres mulai melakukan perjalanan mudik di awal waktu. Jumlah pemudik yang menggunakan bus melalui Terminal Kalideres sudah mulai meningkat. Bahkan tiket bus perjalanan H-7 Lebaran tujuan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Padang serta Palembang telah ludes terjual. Mereka mudik lebih awal demi menghindari macet dan tiket mahal jelang Lebaran. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan terjadi kenaikan pemudik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Saya harus sampaikan, 3 tempat yang struggling itu adalah 3 tempat. Satu Cipali, karena di sana itu akan ada dari Jakarta, tapi juga ada dari Cisendawu. Nanti detailnya Pak Korlantas bisa sampaikan. Yang kedua di Merak, karena jumlah 193 juta itu sebagian besar di sana. Tetapi kita sudah ada cara untuk gunakan Verizi, di mana orang harus melakukan kegiatan pemesanan 1 hari sebelum berangkat, sehingga tidak terjadi penumpukan. Lalu di Ketapang. Tapi ada juga hal-hal yang kita mapping untuk di laut seperti di Batam, di Samarinda, di Sulsel, Madura. Untuk kapal-kapal bisa terjadi suatu limpahan ya. Nah, oleh karenanya kami sudah koordinasikan dengan Kapolda. Kemarin Pak Kapolri sudah mengumpulkan semuanya. Dan kami sudah mention kepada Kapolda untuk melakukan satu kegiatan pemantauan dan mencarikan problem solving bagi kegiatan itu. Ya, pemirsa, jika di Terminal Kalideres sudah ramai pemudik, lantas bagaimana dengan suasana mudik di Terminal Pulau Gebang, pemirsa? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Halo, selamat siang rekan Faisal. Ya, seperti apakah sepantauan Anda sudah ada penumpang yang melakukan mudik lebih awal di hari ini? Di Terminal Pulau Gebang saat ini kami memantau belum banyak para pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dari pantauan kami di sini atau tepatnya di zona keberangkatan begitu memang sudah ada para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik, namun untuk jumlahnya sendiri memang belum banyak, Pram. Nah, biasanya di tempat kami saat ini atau tepatnya di zona keberangkatan, memang saat musim arus mudik tiba, banyaknya para pemudik ataupun calon penumpang yang memang berlalu lalang di sekitar sini, namun saat ini aktivitas tersebut memang belum terjadi begitu, Pram. Nah, sementara itu juga untuk di kursi-kursi tunggu yang disediakan oleh pihak terminal begitu, di saat musim arus mudik tiba memang biasanya dibanjiri oleh para penumpang dengan berbagai macam bawaannya. Namun saat ini kami memantau hal tersebut belum terjadi begitu, Pram. Nah, tadi kami bicara soal pandangan mata. Namun jika kita bicara soal data, memang tadi kami sempat memperoleh data dari pihak terminal begitu, di mana per hari ini untuk data keberangkatan ada sejumlah 544 penumpang begitu, Pram. Namun data tersebut tentunya masih akan terus bertambah mengingat data 544 penumpang itu adalah data per pukul 11 siang tadi. Nah, dari 544 penumpang tersebut memang pihak terminal akan menyediakan sebanyak 66 armada bus untuk mengangkut penumpang ke sejumlah kota yang ada di Jawa Tengah yang masih menjadi favorit. Demikian, Pram. Baik, melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terima kasih rekan Faisal Rinaldi atas laporannya. Pemirsa, jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan meningkat signifikan mencapai 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pihak kepolisian sudah memetakan titik-titik krusial yang berpotensi terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan berikut wawancara Kakor Lantas Polri Irjen Pol Ansuhanan dalam acara perbahasan mudik iNews Media Group. Tadi dari survei Kementerian Perhubungan ini cukup tinggi, betul ya. Jadi 70% lebih masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik. Artinya 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik maupun wisata pada musim Lebaran tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa skema ya. Kemudian kita juga sudah memetakan titik-titik krusial yang mungkin nanti akan menjadi potensi kemacetan maupun kecelakaan. Setidaknya ada 3 titik krusial yang sudah kita petakan.
Yang pertama di jalan tol sendiri, ya ini masih menjadi primadona masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik, terutama yang berkendaraan mobil pribadi. Ada beberapa titik yang potensi terjadi kemacetan di 152 kilometer 152 Cipali. Ini ada pertemuan dari Cisumdawu dengan Cipali. Cisumdawu tahun ini dioperasionalkan. Ini untuk tahun pertama kita akan melihat ya di titik 152 ini kita sudah kelola ya, sudah perpanjang untuk pertemuannya. Mudah-mudahan ini bisa smooth nanti pertemuannya. Kemudian di kilometer 87 Cipali juga ini ada bottleneck dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kemudian di kilometer 72 juga sama ya, masih ada bottleneck dari Cikampek beralih ke Cipali. Kemudian di kilometer 48 Jakarta Cikampek juga ini menjadi titik temu, titik krusial di mana dari MBZ dengan yang existing di bawah ini bertemu. Sehingga ini potensial terjadi kemacetan. Di tahun ini ada tambah satu lagi di kilometer 25 karena ada pembukaan tol Cimanggis Cibitung ya. Jadi masyarakat yang dari Bogor ini tidak perlu lagi ke Cawang. Artinya langsung melalui tol fungsional ini akan bertemu di kilometer 25. Ini pun kita sudah persiapkan untuk skema-skema yang akan kita lakukan. Ya, sementara itu pemirsa, lebih dari 500.000 tiket kereta api sudah terjual di Daob 1 Jakarta dalam masa angkut Lebaran 2024. Arus mudik diprediksi terjadi pada 31 Maret sampai 21 April 2024. Daob 1 Jakarta mencatat terdapat 1.677 perjalanan kereta api dengan rata-rata perharinya sebanyak 77 perjalanan kereta dari daerah operasi Jakarta. KAI Daob 1 Jakarta menyediakan tempat duduk secara total pada masa angkutan Lebaran tersebut sebanyak 957.138 tempat duduk, di mana rata-rata per hari tersedia 43.506 tempat duduk. Adapun alasan masyarakat lebih memilih berangkat lebih awal karena guna menghindari mahalnya harga tiket dan penumpukan pemudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait mudik lebih awal, kita terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Namun terlebih dahulu kita ke rekan Disti, pemirsa di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Halo, selamat siang rekan Disti. Seperti apakah suasana mudik? Apakah sudah ada di terminal atau di Stasiun Pasar Senen kali ini mudik lebih awal? Ya, halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Beginilah situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada hari ini. Memang dari pantauan kami sudah terjadi kepadatan masyarakat yang melakukan aktivitas mudik pada hari ini. Sebelumnya memang dari KAI sendiri ini memprediksi untuk arus mudik terjadi pada tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti. Namun sepertinya ini masyarakat sudah mengawali aktivitas mudik ini karena memang pada pekan ini adanya libur panjang sehingga ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas mudik lebih awal. Dan terkait ketersediaan tiket di periode masa angkut Lebaran 2024 ini, memang dari KAI sendiri ini nantinya akan memberangkatkan jumlah kereta api setiap harinya sebanyak 77 armada kereta, di mana untuk ketersediaan tiket disediakan sebanyak lebih dari 957.000 atau rata-rata perharinya ini adalah 43.000. Kemudian dari ketersediaan tiket tersebut sudah habis terjual hingga saat ini sebanyak 595.000, di mana rata-rata perharinya ada sebanyak lebih dari 27.000 pemudik yang akan diberangkatkan pada periode tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti. Dan dari ketersediaan tiket kemudian juga dari tiket yang sudah terjual, artinya memang sudah tidak banyak lagi tiket yang tersisa dapat dibeli oleh masyarakat yang akan menggunakan kereta api untuk perjalanan mudik mereka. Yang mana artinya juga yang masih tersisa untuk tiket pada periode yang saya sebutkan tadi sebelumnya ini hanya tersisa lebih dari 369.000. Dan kemudian juga terkait volume keberangkatan ini nantinya disampaikan untuk puncak arus mudik terjadi pada tanggal 8 dan juga tanggal 9 April, sehingga ini dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari dua tanggal tersebut dan diminta untuk melakukan perjalanan pada tanggal 31 hingga tanggal 3 April karena masih tersedia sebanyak 40% hingga 61% ketersediaan tiket. Pram.
Dari Pasar Senen sudah terpantau ada peningkatan penumpang di sana. Bagaimana dengan di Bandara Suta? Saudara rekan kami Dilami, bagaimana? Apakah sudah ramai pada siang hari ini yang mudik lebih awal? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Pantauan kami ini memang sudah mulai terasa mudik lebih awal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun begitu untuk volume penumpang ini masih tergolong masih normal menjelang 2 minggu Lebaran 2024. Artinya memang belum ada peningkatan jumlah pesawat ataupun peningkatan jumlah penumpang. Per hari ini saja Pram dan juga pemirsa tercatat ada 943 pesawat yang dioperasikan dengan total 122.000 penumpang. Sementara memang untuk pemberangkatan paling banyak dan juga kepulangan paling banyak ini ada di Terminal 3 dengan 62.000 penumpang. Selain itu memang untuk destinasi yang paling favorit bagi penumpang domestik ini ada di Kuala Namu, kemudian ada di Surabaya dan juga Bali. Sementara untuk penerbangan internasional ada di Jeddah, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Sementara Pram dan juga pemirsa untuk pantauan arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan terjadi pada 6 April atau H-4 menuju Idul Fitri 1445 Hijriah, yang mana memang dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperkirakan akan ada lebih dari 188.000 penumpang dengan ada 1.212 pesawat yang akan dioperasionalkan. Begitu Pram, kembali kepada Anda. Laporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan tadi sebelumnya sudah ada rekan kami Hadisti Arifah langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih banyak rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kemarin iNews Media Group melepaskan tim arus mudik dan arus balik yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Kakor Lantas Polri, serta Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Di mana Pak Hari ini menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. 3, 2, 1. iNews Media Group melepaskan tim arus mudik dan arus balik. Sebanyak 120 orang dari tim iNews Media Group dan 300 kontributor yang akan bertugas mulai 4 hingga 18 April 2024 mendatang guna memantau situasi dan kondisi di jalur-jalur yang akan dilalui masyarakat saat mudik. Dalam sambutannya, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menegaskan komitmen MNC Group dalam membantu pemerintah terkait kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Kita akan maksimalkan liputan-liputan ini, pemberitahuan segala hal yang terkait di jalan tentunya nanti yang dapat disampaikan tentunya melalui iNews, tapi running text sudah tetap jalan di RCTI maupun MNC TV dan JTV. Intinya kita akan maksimalkan bagaimana masyarakat bisa mengetahui arus lalu lintas dan hal yang dibutuhkan yang terkait dengan perjalanan mereka ke pulang maupun mereka pada saat balik ke tempatnya awal. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa kolaborasi dengan media sangat membantu dalam memberikan tips-tips kepada para pemudik. Mudik itu juga terutama karena keberhasilan kolaborasi kami dengan media. Menginformasikan bagaimana menyikapi ini dan memberikan tip-tip bagaimana dia melakukan mudik. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini. Yang pertama kali kita melepas berarti saya bisa numpang ya untuk mensosialisasikan apa yang harus menjadi. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo juga menegaskan MNC Group akan maksimal dalam membantu pemerintah untuk kelancaran arus mudik, sehingga memudahkan masyarakat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sama-sama. 1.